Halo, jumpa lagi dengan kita di Ini Cerita Gue. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu, Kakak Putri. Kakak Putri ini seorang psikolog anak ya. Nama panjangnya itu Kakak Putri Maya Sophia, SPSI, MPSI, psikolog. Nggak salah kan ya Kak Putri ya? Bener-bener kok. Oke. Nah, Kak Putri nggak apa-apa ya kita menyita waktunya Kak Putri dikit buat nanya-nanya ya tentang psikolog anak ya. Jadi yang pertama aku pengen nanya nih, Kak Putri gimana sih Kak Putri bisa jadi psikolog anak gitu? Oke ya, terima kasih Kak Paulina udah memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi pertama kali itu aku mulai menjadi psikolog anak, sebenarnya sih bukan anak aja Kak. Spesialisasinya tuh klinis dan pendidikan waktu kuliah. Nah, itu kan pertama harus menjalankan kuliah S1 dulu, sarjana psikologi, kemudian lanjut ke S2-nya. S2-nya itu magister psikolog. Gitu. Pada saat S2 itu dibagi dua bagian, ada sains sama profesi. Nah, aku ambilnya yang profesi, makanya bisa buka praktek. Dan itu pun juga diawali dengan beberapa tesnya tuh seperti ikut sidang dulu ya. Pada saat kuliah ada sidang tesisnya, terus juga disidang oleh HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, dan mendapatkan kelayakan apakah layak atau tidak menjadi seorang psikolog. Nah, dari situlah panjang juga ya. Iya, bisa untuk buka praktek. Yang penting harus ada surat izin praktek dulu Kak, baru bisa buka praktek. Gitu. Iya ya. Aku fokusnya ya ke anak iya, klinis, pendidikan juga gitu Kak. Berarti ada 3 ya, ke anak, ke klinis, sama ke pendidikan. Klinis tuh kayak gimana? Klinis tuh ya menangani orang yang punya masalah kecemasan, terus bipolar disorder. Itu seperti 2 kepribadian gitu Kak. Dua kepribadian, kemudian depresi, itu juga termasuk dari yang klinis, kemudian psikosis, psikosomatik, sama skizoid, dan beberapa lainnya gitu yang nggak bisa aku sebutin karena bakal panjang banget. Iya. Jadi hanya beberapa aja. Dan trauma-trauma misalnya kayak trauma kecelakaan, trauma meninggalnya salah satu anggota keluarga gitu ya. Betul, itu kan pasti mempengaruhi ke kejiwaannya, kejiwaan seseorang gitu. Sama trauma-trauma lain ya seperti dibully. Sekarang kan banyak tuh anak-anak sekolah yang dibully, yang akhirnya berpengaruh ke psikologis dia, ke mental dia. Otomatis orang tuanya juga bakal ketakutan ya, khawatir gimana nih di sekolah anak saya, apakah aman atau enggak, apakah nanti dapat cerita yang baik atau malah buruk pada saat dia pulang sekolah si anaknya gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Seru ya teman-teman nih, ini cerita gue nih bisa menghadirkan seorang psikolog, Kakak Putri. Perjalanannya cukup panjang ya untuk menjadi seorang psikolog itu ya Kak Putri ya. Panjang, luar biasa sih emang. Karena kan seorang psikolog itu istilahnya menangani dunia akhirat Kak, nggak main-main ya kan, mengenai mental orang. Bener. Nggak hanya konsultasi tapi kayak psikotes, tes IQ, tes bakat minat, tes kepribadian, kesiapan masuk sekolah. Itu kalau kita nggak benar-benar menjalaninya, kita nggak benar-benar untuk membuat laporannya ya
otomatis kan kita salah, merugikan orang yang harusnya dia minatnya A malah kita bilang B, atau mungkin kepribadiannya dia baik malah kita bilang nggak baik kan. Jadi harus benar-benar teliti gitu Kak. Nggak hanya proses panjang di kuliahnya, tapi pada saat udah praktek ya harus benar-benar bagus juga. Harus profesional kayak gitu Kak. Bu. Nah, Jadi seorang psikolog tuh udah dari kecil atau Iya, maksudnya tiba-tiba ada arahan gitu dari maksudnya keinginannya gitu ya? keinginannya itu emang dari kecil atau emang pada saat lulus SMA diarahin sama orang tua, kamu harus masuk ini ya gitu, atau emang dari keinginan diri sendiri gitu? Nah, kebetulan pada saat SMA itu jadi ada kisah juga sih waktu SMA nih. Biasalah zaman-zaman dulu kan ada kayak dibully tuh udah lama ya. Pembulian tuh kan udah lama. dibully. Bukan kayak gitu. Iya, jadi Lingkungan sekolahnya lingkungan itu iya benar. lingkungan yang saya pantau pada saat itu kan namanya anak cewek kan, terus begitu ngelihat teman-teman dibully kayak disuruh-suruh gitu, anak laki disuruh-suruh. Nah, Saya tahu itu. iya kan, sekelasan kita enggak beda. Iya, jadi teman-teman ini cerita gue ini si kakak Putri ini itu dia temen dari temen aku yang gimana? Temen siapa? Jadi kebetulan sebut ya. Sebutin aja. Jadi kebetulan nih saya temenan satu sekolah sama Bojes yang mempunyai konten channel ini. Benar gak? Salah satu yang punya ini ya, Jess ya. Luar biasa. Nah, itu temenan dari SMP sampai SMA. Cuma beda kelas. Beda kelas, IPA, beda jurusan gitu kan? IPS, saya IPA. Gitu. Tapi kita tetap akur, baik. Nah, pada saat itu di kelas lah gitu ya, aku tuh sering ngeliat anak-anak yang dibully gitu. Jadi yang ngeliatnya tuh kayak kesian banget gitu. Kok begini banget ya, pasti mentalnya jatuh. Tapi pada saat itu nggak mikir mental ya, pasti dia bakalan nggak percaya diri, bakalan takut buat ke sekolah. Ternyata emang bener aja gitu. Karena kan cukup ini juga ya, cukup keras juga waktu dibulinya. Tapi belum sampai yang fisik. Jadi hanya sebatas yang disuruh-suruh. Beliin ini dong, beliin itu dong gitu. Tapi nyuruhnya tuh seperti menindas gitu. Sampai ada yang nangis akhirnya. Cowok ada, cewek ada. Nah, dari situ aku berpikir apa jadi psikolog aja ya gitu. Tapi ada beberapa pilihan memang dulu. Sorry, aku potong. Ini di kelas berapa? Maksudnya di usia berapa itu? Kelas 3 SMA. Di kelas 3 SMA. Tapi seru ya, maksudnya gini, di usia kayak gitu kan kita kayak pikiran kita tuh lebih ke seneng-seneng, pacaran lah, pokoknya waktu-waktunya nakal lah saat-saat itu kan. Cuman kakak Putri ini dia mikirnya beda loh teman-teman. Dia memikirkan psikolog orang yang ditindas itu kayak gimana gitu. Psikologis orang yang ditindak itu gimana, ditindas itu gimana ya kan? Ya, lanjutin aja gitu. Kak. Jadi aku ngelihat ya kasihan gitu. Terus aku suka ngajak ngobrol sih, ajak ngobrol seperti teman biasa gitu. Ya, jadi dia sedih. Emang gue nggak berguna apa Put kayak gini, suruh-suruh setiap hari. Gue tuh nggak bisa yang namanya ngelawan gitu. Kalau gue ngelawan pasti gue diancam, pasti gue dimusuhin atau mungkin mendapatkan perilaku lain yang gak ngenakin. Ya udah dari situ ya aku support sebagai teman aja. Setelah itu aku berpikir apa nanti jadi psikolog aja ya. Tapi di sisi lain aku belum paham banget kan mengenai psikolog itu apa gitu. Nanti bakal seperti apa kuliahnya, prospek kerjanya seperti apa, aku belum paham. Nah kebetulan kedua orang tua aku anak tunggal ya. Nah kebetulan kedua orang tua aku tuh emang bener-bener support banget. Terserah mau jadi apa aja karena nggak memaksakan kan. Terserah anak biar nanti menjalaninya tuh enak gitu. Ya aku sebut pada saat itu aku pengennya kedokteran, kemudian ilmu komunikasi sama psikologi. Dulu kan disebutnya psikologi ya karena belum jadi psikolog. Kalau psikolog kan profesinya kan. Profesinya iya betul. Aku bilang gitu, ya udah panjang singkat cerita aku tiba-tiba ya udahlah mantepin aja di psikologi gitu, menjalani tes dan lain sebagainya masuk. Nah ternyata
pada saat aku di S1 itu kan belajarnya benar-benar teori tuh Kak. Wah ternyata seru banget nih mempelajari karakter manusia, terus juga tingkah laku, abis gitu penyakit-penyakit psikologis, kecemasan dan lain sebagainya yang tadi aku sebutin gitu kan. Nah itu sekedar teorinya, aku ikutin semua kok enak gitu ya. Nah abis gitu kalau kita nggak lanjut S2 kita nggak bisa praktek. Oh, oke. Jadi ya udah, kata orang tuaku udah aja sekalian lanjut. Kebetulan aku pun juga pengen gitu kan. Jadi dia lanjut aja gitu. Nah, udah dapat S2 menjalani dengan enak. Pada saat magang pun juga ternyata disitulah kita bisa lihat orang-orang yang punya masalah ternyata. Karena dan ternyata banyak ya yang punya masalah itu ya. Banyak gitu. Jadi magang itu kan ya di rumah sakit, di sekolahan juga, kemudian di BNN, macam-macam gitu ya magangnya. Jadi kita bisa lihat masalah-masalah orang, ambil data gitu. Setelah praktek, wah ternyata bener parah ya? Gitu, maksudnya parah banget orang-orang yang punya masalah psikologis gitu Kak. Oke, jadi aku potong ya Kak. Jadi sekarang kegiatan Kakak sehari-hari ini berarti Kakak udah buka praktek ya sekarang ya? Karena Kakak udah melewati sekolah yang magister itu ya? Benar, dari 2015 aku praktek. 2015? Ya. Oh, cukup lama ya, sekarang 2023. Iya Kak, jadi begitu udah dapat surat izin praktek psikolog dari HIMSI, ya udah mulai prepare tuh buat buka praktek gitu. Oke. Sekarang gini Kak, ini kan Kakak udah mulai buka praktek dari tahun 2015 ya. Nah, pasti Kakak udah punya banyak pasien. Ini kita sebutinnya pasien ya? Pasien ya? Klien sih sama. Klien ya? Oke, baik. Berarti klien-kliennya itu udah banyak ya. Nah, sekarang ini kan gini Kak. Sekarang ini anak-anak yang tumbuh di saat ini itu kan mereka kakak paham lah ya era digitalisasi sekarang itu kayak gimana ya kan. Apalagi kayak aku kan punya anak ya. Aku punya anak usianya 4 tahun. Nah, gimana caranya untuk membatasi anak yang bener-bener udah terpengaruh banget nih sama gadget nih gitu. Nah, jadi dilihat juga sih sebaiknya di usia 2 tahun itu ya jangan orang tua memberikan tab atau gadget langsung Nina gitu, jangan. Oke, usia 2 tahun ya berarti ya. Oke. Tapi 4 tahun ini belum terlambat sebenarnya ya, masih bisa kita handle. Jadi umur 2 tahun jangan terus orang tua udah sibuk kerja atau anaknya bawel nggak mau makan, Nina. Iya, biasanya kayak gitu. Gitu. Biasanya emang kayak gitu teman-teman ya. Jadi gini, biasanya orang tua ya mau simpelnya aja. Nih. Anak-anak nggak mau makan, ini nak nih handphone. Karena aku sendiri pun mengalami hal kayak gitu. Aku seorang yang bekerja ya. Dan pasti orang di rumah ya gitu ya, orang yang jagain anak aku kan pasti gitu. Ini nak, kamu nonton aja. Maksudnya biar anaknya juga bisa makan ya kan gitu. Kalau enggak orang tuanya lagi sibuk ngobrol nih kayak gini nih, anaknya dikasih gadget aja gitu ya. Ternyata itu salah ya Kak ya. Iya, jadi ya itu nggak tepat dan tidak efektif untuk tumbuh kembang anak Kak Paulina. Jadi secara kognitif, motoriknya semua pasti akan menurun. Pada saat itu kan anak lagi tumbuh kembang ya, usia golden age 2 tahun sampai 6 tahun tuh. Jadi emang harus betul-betul, walaupun dia pastinya explore anaknya mau kesana kemari, mau tahu ini itu, tapi kan kita juga harus membatasi. Nah, memang sebaiknya Kak kita berikan tuh permainan edukatif zaman dulu. Oke, gitu tuh dengerin tuh teman-teman. Oke. Zaman dulu, nah sekarang ini kan pasti dijualin lagi di online atau mungkin di toko-toko mainan edukatif itu kan dijualin. Nah kita beli tuh, kita udah ajarkan, udah terapkan dari kecil. Kalau udah dari dulu memang sudah diberikan HP, gadget, ya nggak apa-apa dikasih sekarang permainan kita kenalkan. Ini lebih seru Lona gitu. Ini lebih bermanfaat. Terus kayak misalnya congklak itu kan mengajarkan kebersamaan kan. Iya, benar. Si kakak main sama si adek, jangan dua-duanya HP dikasih. Akhirnya apa? Menurunlah si akademisnya di sekolah. Karakternya juga akan lebih menurun. Yang tadinya aktif jadi nggak aktif, jadi pasif. Akan menumbuhkan rasa ego, simpati, empati juga akan menurun. Karena dia merasa ya enak dengan dunianya sendiri gitu Kak.
Oke. Nggak berbaur, nggak Iya, nggak bersosialisasi ya. Betul. Oke. Dipanggil sama orang tua juga dia nggak akan dengar ya. nyaut gitu. Iya aja, tapi nggak akan langsung gitu. Makanya kita terapkan dari edukatif dulu untuk merangsang motorik dan kognitif anak, Kak. Oke. Lalu kayak gini, misalkan kita selain memberikan permainan-permainan yang edukatif itu, kita bisa nggak sih ngasih kesibukan gitu ke anak? Iya. Kayak enggak suruh kerja juga. Jadi kita kayak ngasih ikut les nari, aktivitas fisik, ikut les nari atau olahraga apalah gitu. Iya. Itu bisa nggak sih? Sangat. Atau itu sifatnya kayak memaksa anak banget atau gimana? Sangat bisa sebenarnya, Kak. Oke. Tapi sebelum aku jawab pertanyaan tadi, jadi sebetulnya kan gini ya, nggak mungkin lah kita nggak berikan anak HP. Nanti kan dia pasti ngelihat pengen gitu misalnya ya, atau mungkin udah ada yang terlambat. Iya. Nah sekarang dibatasin, Kak. Untuk main HP itu cukup 1 jam. 1 jam 1 hari. 1 hari. Oke, tuh dengerin teman-teman. Nih langsung dikasih apa nih? Pengetahuan dari kakak psikolog, kakak Putri. Iya. Lanjut, Kak. Jadi 1 jam 1 hari. Tapi kalau memang dia kayaknya tuh nggak bisa lepas dari HP itu, ya mau nggak mau Sabtu atau Minggu aja. Sabtu Gitu. atau Minggu. Tapi itu juga dibatasi jamnya. Sama, 1 jam Kak. juga. Betul. Oke. Misalnya gini, Sabtu Minggu ini anak udah dari pagi main HP misalnya gitu, sampai aktivitas yang lain nggak ada. Nah kita buat jadwal tuh sebagai orang tua. Kita kasih tahu anak, pagi sampai siang kamu waktunya aktivitas bergerak, olahraga, atau mungkin mengikuti les, atau mungkin memanah, berkuda dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak tuh Kak aktivitas fisik yang menyenangkan. Baru setelah itu di jam-jam istirahat, dia udah tidur siang, sore dia mau main HP nggak apa-apa misalnya. Tapi dibatasi juga karena apa? Besoknya kan aktivitas lagi, besoknya kan sekolah gitu. Jadi usahakan juga Kak. Main HP jangan diberikan HP itu jangan pada saat jam-jam 7 malam sampai mau tidur. Banyak tuh orang tua yang seperti itu. Mengganggu pola tidur anak. Dia main game di jam tersebut, jam 7 malam sampai jam 10 malam misalnya dia tidur. Gamenya misalnya perang-perangan atau game yang gimana gitu memacu adrenalin. Akhirnya dia besok paginya entah dia nggak semangat atau dia mungkin ada dendam tersendiri sama temennya, dia ngebales itu gitu karena ngikutin permainan yang di dalam game itu. Bener. Ya gitu. Jadi bahaya banget Kak ya. Artinya kita batasin lah sebagai orang tua, tapi memang lebih baik dari kecil jangan kita langsung kasih HP, kasih permainan edukatif ya, puzzle, kemudian Lego, congklak dan lain sebagainya yang bisa bermainnya bersama dengan keluarga. Gitu. Kalau dia anak tunggal, ya mamahnya ikut main sama anaknya nggak masalah, ikutan atau papahnya kayak gitu. Atau orang yang ngejagain gitu ya. Betul. Jadi kan menumbuhkan juga rasa care sama lingkungan Kak. Kalau care sama lingkungan ya. Itu kan anak-anak ya. Kalau yang udah dewasa gitu, remaja kan? Iya. Gimana tuh? Kalau yang udah remaja ya kita bikin konsekuensi sama dia gitu. Kita bikin surat pernyataan. Nah tadi kan di sekolah udah tahu kan kamu dapat teguran dari guru seperti ini. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Ya aku harus ngebatasin HP misalnya. Kan kita udah bisa ajak ngomong dia kan. Kita ya udah aku batasin HP. Tapi aku nggak mau lama-lama misalnya dia ini pakai nawar gitu. Ya, tapi nggak bisa gitu juga. Nah nanti main HP-nya di jam sekian, nanti di hari sekian. Punishment harus diberikan sesuai dengan umurnya. Kemudian reward pun juga diberikan. Reward nggak mesti barang ya Kak, nggak mesti barang aja, tapi dengan kata-kata motivasi atau mungkin kita ajak jalan keliling, kita makan di mana itu juga termasuk reward. Gitu ya. Oke. Dan usahakan anak remaja itu jangan sampai dia tuh dalam kamar aja menyendiri. Biarin dia udah punya privasi sendiri misalnya gitu kan. Udah remaja, jangan. Itu salah ya? Salah. Kita sekali harus dengar masuk. Tuh teman-teman. Kita harus sekali harus masuk ke ruangannya, ke kamarnya gitu. Ya kita lihat dulu, raut wajahnya sedih atau mungkin raut wajahnya kayak capek. Ya udah kita kasih waktu dulu dia istirahat. Setelah itu baru kita ajak ngobrol. Kalau tipikal anak yang nggak mau ngomong, dia nggak mau bicara karena mungkin takut atau apa, kita bisa pakai media tulisan Kak. Jadi kita bikin surat walaupun satu rumah.
Oke, Gitu. iya. Jadi iya kadang-kadang kan anak kan kalau orang tuanya yang ngomong dia nggak mau denger ya Benar, kan. betul. Oke, jadi bisa pakai media surat kayak gitu ya. Benar. Ya, kita bilang Keren nih di teman-teman. sini. Kalau apa namanya? Yang kalau orang maunya sendirian sebutan sih Oh, introvert gitu. kayak introvert. Hah? Itu kali ya yang terbentuknya introvert gara-gara orang tua. Terlalu banyak sendiri ya. Enggak juga, Kak. Jadi Oh. introvert itu kan sebenarnya gini, karakter orang itu kan terbentuk dari genetik, pola asuh orang tua sama lingkungan, ya kan? Nah, genetik memang dia tidak seberapa persen banyaknya. Kalau pola asuh orang tua misalnya nih, mohon maaf kayak orang tua yang selalu bertengkar dari si anak kecil gitu kan, dari si anak masih kecil dia selalu bertengkar. Iklan. Nah, habis gitu loh. Iklan, Maaf ini ya. iklannya. Ini ada iklannya. Terus Heeh. si anak mungkin sering dengar percekcokan orang tua, bertengkar kayak gitu. Akhirnya si anak kan jadi takut ya. Si anak jadi takut, jadi nggak percaya diri, atau bahkan malah sebaliknya lebih agresif. Dia seperti ada dendam tersendiri yang akan dia lampiaskan pada saat dia di luar, atau mungkin pada saat dia lagi sedang usia remaja, dia akan membalas itu, atau dia menyakiti diri sendiri kayak self harm. Itu sekarang kan banyak yang anak-anak yang suka self harm, nyilet-nyilet tangannya, bentur-benturin kepalanya ke tembok, dia tantrum gitu. Itu banyak Kak kayak gitu. Nah, terus ada juga orang tua yang terlalu memaksakan anak, kayak misalnya kamu nanti harus masuk IPA ya, kamu nanti masuknya universitas kedokteran, karena papa dulu waktu muda pengen itu, kamu harus juga seperti itu misalnya gitu. Atau itu papa dulu salah juga ya itu ya. iya, atau mungkin papa waktu muda dulu Bau dia deh. Ini teman-teman, ini cerita gue, ini kakak Putri ini dia sangat mencintai kucing ya, dia seneng banget sama kucing. Jadi di rumahnya di tempat dia praktek ini itu banyak banget kucing. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kita ngobrol ada kucing yang lewat gitu teman-teman. Iya, buat Oke, kita lanjut lagi ya. cat lover. Nah, ini ada cat lover di sini. Iya. Nah, tapi dari tadi aku ceritanya kecepatan atau gimana Kak? Mudah dipahami Kecepatan kan? enggak? Enggak sih, pas. Pas Pas ya? ya. Enak ya? Alhamdulillah. Enak. Santai enggak? Santai ya, Nggak iya. kaku kan? Nggak kayak kertas kanebo kan? Nah, aman. Iya ya, gue harus lebih Gitu Kak. Jadi sebagai seorang psikolog itu Kak, nggak boleh kita kaku-kaku, itu nggak boleh. Ya memang kita harus profesional, tapi nggak boleh kaku. Karena kan kita melayani orang ya, sebagai jasa itu kan harus benar-benar rileks, ngebawa pasien atau klien itu kan harus rileks. Iya, jadi orang yang di depan juga enggak kaku gitu Bener. ya, benar. Dia ada masalah datang ke kita, masa iya kita kaku kan? Iya, Atau jadinya dia mungkin- nggak mau cerita gitu ya. Kan Iya, benar. kasihan, dia kan butuh orang lain ya, yang mungkin di rumahnya dia nggak dapat, ya dia akhirnya ke orang lain yang lebih bisa memahami dirinya seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke pola asuh ya. Pola asuh. Pola asuh orang tua ya terlalu memaksakan. Misalnya dulu papa tuh dokter, kamu juga harus jadi dokter ya. Nah, itu sebenarnya keliru Kak. Keliru banget. Karena anak itu kan punya passion masing-masing ya. Dia punya kesenangan masing-masing. Kita sebagai orang tua ya mengarahkan aja dari awal. Iya, betul. Ini loh nak, kalau kamu mau masuk psikologi, ini seperti ini. Kita ajakin tuh ke kampus psikologi, nggak apa-apa sekalian main-main ya kan. Terus kita juga ajakin nonton seminar psikologi, seperti ini, baca bukunya, sedikit-sedikit yang dasarnya aja. Oke. Atau mungkin yang ilmu komunikasi kita ajarkan juga seperti ini, kita beri arahan, bukan diajarkan ya, kita beri arahan seperti Jadi ini. diperkenalkan ke semua ini ya, semua Betul. jurusan gitu ya. Jadi Betul. biar anaknya aja yang memilih gitu kan. Iya Kak. Wah, keren nih. Resiko ditanggung anak pastinya. Yang penting kan kita udah ngarahin kan, Iya, udah iya, mengarahkan benar. yang benar. Ini semua tergantung kamu nah sekarang. Kalau kamu memang betul-betul mau ngambil ini ya harus konsisten gitu. Iya. Dan juga untuk melegakan hatinya si anak dan orang tua bisa diikut sertakan tes minat bakat dengan psikolog Kak. Jadi nanti dapat hasilnya, dapat ininya konsultasinya juga ya pastinya dengan psikolognya. Jadi dia lebih mantep. Oh ternyata aku emang ini nih masuknya psikologi nih, atau mungkin masuknya kedokteran. Jadi gitu. dia lebih gampang gitu menemukan Benar. bakat di dalam dirinya dia tuh. Bisa. Lu mau tes? Jadi kenapa belum? Oh iya, ini ngomongin soal terlambat ya. Jadi Kak Putri ini menangani mungkin teman-teman ini cerita gue juga pengen tahu ya, menangani
psikolog anak itu dari usia berapa hingga usia berapa, atau hanya anak-anak aja, atau sama remajanya juga gitu. Ya, menangani psikologis anak itu dari usia 2 tahun sampai 6 tahun, 10 tahun juga sih sebenarnya, nggak ada batas ya. Nggak ada batas. Remaja pun iya, dewasa pun iya sih Kak. Dewasa pun iya bisa. Oh, bisa tuh teman-teman. Kalau ada yang merasa psikolognya terganggu nih kan, tiba-tiba sedih, kalau enggak tiba-tiba ketawa gitu, itu bisa langsung aja datang nih ke sini nih. Nah, teman-teman, ini cerita gue. Nah, kalau misalkan mengalami hal-hal yang tadi kayak yang udah diceritain atau dijelaskan sama Kakak Putri ini, teman-teman bisa langsung aja datang ke Kakak Putri. Nanti kalau enggak, hubungi kita aja dulu teman-teman, komen minta kontaknya, nanti kita langsung kasih kontaknya Kakak Putri ini ke teman-teman. Gampang kok itu. Mungkin banget. Kita lanjut lagi ya Kak Putri ya. Boleh Kak. Tadi kan sempat ini ya, jadi ngebahasnya tentang yang pola asuh orang tua. Nah itu, atau mungkin terlalu lama dia diasuh sama pengasuh. Nah orang tuanya bekerja tuh Kak, dua-duanya sibuk. Dia diasuh sama pengasuh atau dia dititipin daycare. Itu juga bisa berpengaruh ke psikologis si anak. Atau mungkin kelamaan tinggal sama nenek atau kakek. Kan? Yang kita tahu sendiri lah, kakek sama nenek itu kasih sayangnya pasti lebih banget sama lebih cucunya. Banget, iya benar. Gitu. Pasti lebih dimanja ya kan? Itu. Lebih dimanja pastinya. Nah, terus jadinya terlalu dimanja, akhirnya apapun diberikan instan, ya kan? Ya aku mau ini, kalau nggak aku mau ini nih, misalnya gitu. Iya dikasih. Begitu orang tuanya pulang, balik lagi ke orang tuanya, si anak langsung dibatasin. Nah si anak ngerasa kok nggak enak banget nih sama nenek sama kakek, enak gitu. Aku mau apa aja bisa, justru sama orang tua nggak bisa. Nah itu juga perlu ada kerjasama yang baik antara nenek kakek dan orang tua, bahwa ini anak lagi tumbuh kembang, jangan apa-apa diberikan secara instan, harus ada usahanya dulu, harus ada batasannya dulu, gitu Kak. Jadi si anak pun juga nggak terpengaruh ke psikologisnya, karena bisa narcissistic personality disorder tuh, si anak bisa mengalami itu. Itu mungkin perlu dijelaskan ya namanya. Jadi biar teman-teman ini cerita gue bisa mengerti gitu. Narcissistic personality disorder itu adalah kepribadian seseorang yang dia tuh butuh untuk dipantau terus gitu, diperhatikan terus. Keseringan dimanja, terlalu dimanja itu dapat menyebabkan, terus terlalu dipuji yang berlebihan. Oh kamu tuh hebat banget kamu tuh pinter banget. Itu gitu. Juga sebenarnya nggak boleh ya kalau dipuji berlebihan ya. Berlebihan nggak boleh Kak gitu. Terus begitu si anak misalnya ada kesalahan, ya udah nggak apa-apa, maafin ya gitu. Nah maafin itu juga nggak boleh. Terus si anak nangis gitu, terus langsung diadem-ademin tanpa diberikan pengarahan, pengertian yang baik, bahwa kamu tadi salah harusnya begini gitu, harus minta maaf. Nah itu bahayanya Kak, bisa jadi narcissistic personality disorder. Itu biasanya muncul penyakit-penyakit psikologis pada saat usia remaja. Bibitnya sudah terkumpul dari kecil, tapi nanti istilahnya bertelurnya di usia remaja itu Kak. Mulai berkembang ya, mulai berkembangnya di usia remaja ya. Betul, nah itu kan bahaya ya, karena ini juga informasi buat orang tua. Usia anak di bawah 10 tahun kita masih bisa handle Kak. Tapi kalau udah usianya di atas 10 tahun, masuk usia remaja, dia sudah membentuk karakter yang mengunci diri gitu. Mengunci diri dalam artian memprivasikan diri, karena dia merasa sudah remaja. Aku sudah remaja, aku udah tahu dong mana yang baik, mana yang benar, nggak perlu lagi dikasih tahu lagi, aku udah besar gitu. Tapi di sisi lain dia butuh perhatian yang lebih. Anak remaja itu gengsinya besar banget Kak, gitu. Dia butuh tapi dia nggak bisa ngomong gitu ya? Iya betul. Nah itulah. Jadi dari kecil memang harus diajarkan keterbukaan, saling percaya antara orang tua dan anak. Peran ayah, peran ibu, dua-duanya harus bagus. Penting banget ya itu ya. Jangan salah satu aja. Orang tua satu bekerja, pulang dari kerja sampai rumah, sempetin waktu beberapa menit buat ngobrol sama anak. Jangan langsung tidur, capek, gitu. Sekarang kan banyak tuh orang-orang tua kan pulang kerja gitu, duduk karena capek ya kan. Capek terus main-main handphone gitu, anaknya manggil-manggil, dicuekin. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Itu tuh mental anak jadinya kayak gimana tuh Kak?
ya mental anak pastinya akan ngerasa sendiri gitu loh. Jadi dia ngerasa aku nggak berharga atau gimana sih aku nih, sampai ada yang berpikir si anak nih ya, kan ada juga yang konsul anak 5 SD, dia sendiri yang mau gitu ngomong sama orang tuanya, tapi memang diantar sama orang tuanya, cuma dia sendiri yang mau ngomong di dalam. Aku nih anaknya bukan sih, sampai ngomong kayak gitu, karena si anak ini ngerasa nggak pernah ada ngobrol gitu sama mama atau papa, karena saking sibuknya kerja. Aku di rumah pulang sekolah kan mama papa nggak ada, sampai rumah malam aku sampai nggak tidur loh nungguin kayak gitu. Tapi tetap aja aku nggak ditanyain apa-apa, entah itu kayak sekolah tadi gimana sama teman-teman, pelajarannya apa yang dipelajarin itu enggak gitu. Jadi dia merasa sendiri banget ya? Iya, merasa sendiri banget Kak. Jadi ya anak itu di bawah 10 tahun ataupun anak remaja itu pasti ingin dimengerti banget gitu. Walaupun orang tuanya capek, ya sempetin lah buat ngobrol sama anak, tanya semuanya gitu. Oke. Jadi sorry Kak, aku pengen nanya lagi. Jadi kita itu walaupun menurut kita ngelihat anak kita ini baik-baik aja, itu perlu nggak sih kita harus datang ke psikolog anak buat pengen tahu aja nih anak gue tuh kayak gimana gitu. Itu perlu nggak sih atau nggak perlu gitu? Iya, perlu sih Kak, walaupun kelihatannya baik-baik aja, tapi kan kita nggak tahu di luar gimana, sudah terpapar sama terkontaminasi sama lingkungan luar, ya kan? Ya mungkin itu anak bisa sih dia menghandle-nya nggak masalah, tapi kita nggak tahu kan lama-lama memendam terus berkembang jadinya penyakit psikologis kan bahaya. Jadi emang sebaiknya kita ajak ke psikolog, orang tuanya berkonsultasi dengan psikolog, anaknya juga boleh tuh ditanyain sama psikolog gitu. Karena kan hanya sekedar berkonsultasi terus nanti psikolognya maksudnya kakak putrinya mengarahin ke orang tuanya nanti anaknya ini kayak gimana gitu ya. Betul Kak. Oke, harus diapain gitu ya. Harus gimana sih deteksi awalnya, terus follow up seperti apa itu harus ada dari sekarang. Iya, gitu. betul. Dan ini juga Kak, Sabtu Minggu kan tuh waktunya libur ya antara orang tua sama anak. Itu disempatkan buat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik misalnya kayak masak bareng sama anak. Tuh dengerin teman-teman, ini cerita gue nih, ini bagus nih. Masak bareng. Kalau anaknya laki, ya kita ajakin misalnya, ayo nak kita main motor yuk. Apa lagi mau benerin motor, nanti kakak tinggal ambilin bautnya, ambilin obeng kayak gitu. Diperkenalkan sejak dini nggak apa-apa. Nanti kalau kotor, lap. Kalau adek capek atau kakak capek, masuk lagi sambil main deket sini, deket papa, bawa mainannya gitu, Kak. Jadi si anak juga mengetahui kodratnya dia sebagai laki-laki atau perempuan. Itu juga diajarkan sih dari awal. Oke. Masuk juga ke situ, Kak. Jadi dengan cara-cara sederhana yang kayak tadi ya, yang kayak memasak gitu kan. Kalau misalkan anak cewek, dia bantuin ibunya memasak. Kalau enggak nyuci-nyuci apa gitu ya. Betul. Jadi diajarkan dasar-dasarnya sejak awal, Kak. Gitu. Nah kemudian di dapur, kalau misalnya kita takut si anak megang benda tajam kan bahaya ya. Iya. Itu aku secara pribadi juga kayak gitu sih, takut banget. Benar. Itu kita simpan baik-baik, taruh di atas atau taruh di lemari, kita kunci. Gitu. Tapi perlu diperkenalkan nggak sih ini pisau gitu? Perlu. Jadi ini bisa membahayakan. Nah kalau kena sedikit nih di tangan kita itu akan luka dan itu akan menimbulkan rasa sakit kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kena ya kamu jangan panik, langsung bilang sama mama atau papa untuk diobatin gitu. Tapi jangan main-main ini juga, ini bahaya banget gitu. Jadi kita kasih arahan, kasih pengertian gitu Kak. Untuk baking pun juga misalnya baking kue nih, ambil sendok aja atau mungkin ngaduk-ngaduknya pecahin telurnya nak kayak gitu, boleh tuh Kak seperti itu. Kayak gitu-gitu. Sepedahan bareng, main golf kayak atau mungkin jalan pagi, disempetin, mancing kayak gitu banyak loh Kak kayak gitu. Nggak apa-apa ya di usia 3, 4, 5 tahun gitu nggak apa-apa ya diajak kayak gitu-gitu ya? Nggak apa-apa, diperkenalkan dan juga dikasih tahu ini begini cara makainya gimana boleh, tapi setelah itu ya udah jangan dipaksain banget karena masih kecil. Ya kan? Jadi si anak pun juga nggak tergantung sama HP terus Kak. Iya bener banget, pengaruh ini tuh sangat besar loh, gede banget. Oh ya aku pengen nanya lagi, kan ada tuh orang tua yang anak gue nggak gue kasih HP, tapi gue kasihnya TV, itu salah nggak? Maksudnya jadi TV itu dinyalain dari pagi tuh sampai siang, dari siang sampai sore gitu, itu kira-kira salah nggak tuh Kak Putri? Sebenarnya sih
nggak salah ya Kak, tapi batas waktunya aja sebenarnya tetap harus diperhatikan. Batas waktu, walaupun TV jaraknya jauh, kalau HP kan deket ya, dan dia pasti membuat tumbuh kembang anak juga nggak baik ya untuk fisik dan psikologisnya. Ya kan, karena terlalu fokusnya ke situ. Yang aktif hanya mata sama jari, yang lainnya kan jadi pasif Kak, jadi kan nggak tumbuh kembang dengan baik. Nah kalau lewat TV tetap dibatasin gitu jamnya, jangan pagi, jam setelah tidur siang deh, pagi itu waktunya untuk aktivitas. Kalau hari Sabtu Minggu bagi peran, kakak bagian apa, ngebersihin kamar misalnya. Kalau punya ART, bilangin dulu ART-nya kerjasama. Ayo ini saya mau ngelatih anak saya untuk mandiri, jadi nggak ketergantungan mulu sama mbak, misalnya gitu Kak. Nah dalam kamar ini misalnya ada bagiannya, kakak bagian ini aja, nah adek bagian ini gitu. Atau dia nggak punya adek, nggak punya kakak, anak tunggal, ini bagian mama, ini bagian adek, bagian kakak gitu. Kita kasih seperti itu Kak. Jadi Sabtu Minggu biar dia juga bisa mandiri gitu Kak. Suatu saat dia harus ngekos atau apa kan jadi nggak kaget. Kalau kebiasaan dimanja misalnya dari kecil, akhirnya dia jadi anak yang penuntut dan ingin menguasai itu Kak. Oh iya benar banget. Itu karena terlalu dimanjain ya. Betul. Ini masih ada lagi nggak? Maksudnya ada yang pengen diomongin lagi nggak? Ada hal penting nggak? Udah ya? Udah. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, aku nyambungin lagi. Aku belum nangkep yang introvert itu berarti bukan salah asuh juga ya, bukan? Introvert itu iya bisa karena genetiknya dia memang mungkin ayahnya dia terlalu introvert, tapi bisa juga karena pola asuh. Yang tadinya anak ceria ya kan, senang-senang aja bisa. Terus tiba-tiba ngeliat orang tua yang bertengkar setiap hari, dia jadi ketakutan, pecah piring segala macam. Nah akhirnya jadi introvert bisa. Atau mungkin dibully di sekolah. Nah itu yang tadi ceria akhirnya jadi introvert bisa juga. Bukan karena dari diri sendiri kan? Bukan. Berarti karena dari lingkungan ya? Dari lingkungan. Kayak gitu lingkungan berarti? Betul. Dari orang tua ya? Orang tua. Jadi trauma-traumanya yang sudah dilalui itu akan membuat seseorang itu introvert gitu. Selain introvert apa? Extrovert. Extrovert loh. Extrovert dia lebih aktif, lebih suka bersosialisasi, lebih suka yang keramaian gitu. Energik orangnya biasa ya. Extrovert tuh suka ngomong kayak gitu. Tapi ada juga ambivert. Dua kepribadian itu jadi satu gitu. Dia bisa intro, bisa ekstro. Ada masanya dia pengen rame, ada masanya dia pengen sendiri gitu. Jadi kalau kayak gitu biasanya orangnya fleksibel sih. Iya. Jadi orangnya itu mah udah sendiri ya. Betul. Tapi introvert extrovert itu bukan berarti dia selamanya seperti itu ya. Bisa dia yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba introvert, tapi kalau support sistemnya baik, dia bisa balik lagi ke extrovert. Untuk yang pola makan ya, apakah pola makan ini berpengaruh ke psikolog anak atau enggak gitu? Khususnya buat anak ADHD sih Kak. Anak ADHD itu usahakan jangan diberikan terlalu sering makanan manis dan berlemak, karena itu bisa menumbuhkan energi si anak jadi lebih aktif. Betul, gitu. Jadi dibatasin, yang tadinya minum coklatnya, susu coklatnya itu dalam sehari dikasih 5 gitu, lagi ya kan, biasanya anak kecil gitu ya. Nah itu dibatasin Kak, 1 aja cukup, nanti dikasih lagi 3 hari lagi atau 4 hari lagi kayak gitu. Lebih ke buah, sayur gitu Kak. Kalau buat anak-anak yang mungkin seperti lambat belajar gitu ya, itu berikan ya madu, kacang hijau, makanan-makanan bergizi lainnya gitu. Yang makanan-makanan sehat dan higienis deh yang lebih baik gitu. Sama ada tambahan juga sih Kak. Biar anak tuh nggak cepet bosan sama mainan dia, jangan kita kasih langsung semua brek main gitu, jangan. Tapi satu-satu gitu ya. Akhirnya si anak itu udah bosan mau mainan baru. Nah kita orang tua keteteran jadinya. Iya, anak-anak sekarang kan gitu. Datang mainan baru nih satu udah bosan. Besok minta lagi yang baru gitu kan. Baik. Makasih ya Kak Putri, teman-teman. Mungkin Kak Putri mau ada pesan atau apa gitu untuk para orang tua di rumah. Ini bukan cuma ibu-ibu ya, tapi bapak-bapaknya juga penting. Mereka penting tahu juga gitu kan. Betul. Mungkin dari Kakak. Remaja. Oh iya, sama remaja ya. Orang tua dan remaja. Dan remajanya sendiri. Dan remajanya sendiri. Ya jadi pesan saya sih buat orang tua, selalu perhatikan kesehatan mental anak.
terutama di usia golden age, usia 0, 2 tahun sampai 6 tahun, di mana usia tersebut sedang proses perkembangan dia untuk bereksplorasi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita kehilangan masa itu gitu. Karena udah di usia 10 tahun ke atas, si anak sudah mulai membentuk privasi. Selalu sempatkan untuk ngobrol, untuk komunikasi, menanyakan apa saja kegiatan yang dilakukan di sekolah, apa yang dirasakan sama anak tersebut, itu kita harus selalu aktif bertanya. Dan untuk anak juga jangan pernah takut untuk bercerita sama orang tua, karena semarah-marahnya orang tua itu artinya tanda sayang buat diri kamu gitu. Jadi kamu harus memperhatikan psikologis kamu dengan kamu bercerita. Kalau kamu nggak bisa bercerita dengan aktif, kamu bisa melalui surat, atau surat itu kamu ceritakan apa keinginan kamu, apa keluh kesah kamu sampaikan ke orang tua dengan bahasa yang baik, yang sopan. Nanti insya Allah orang tua juga akan dapat mengerti apa masalahmu. Kalau perlu ke psikolog pun juga lebih baik. Jadi biar lebih diarahin keluarga, betul, secara keluarga itu ya anak, orang tua datang ke psikolog untuk meluruskan apa sih masalahnya, apa sih yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi ya para orang tua harus semangat, jangan pernah lelah, jangan pernah gampang mengeluh. Aduh anak saya begini gini. Ya itu nikmatin aja. Sebagai orang tua ya berarti kan harus dapat menerima keadaan anak. Iya, itu konsekuensi memiliki anak ya. Betul, harus konsekuensi. Harus punya konsekuensi gitu kan. Konsekuensinya ya kayak gitu ya kan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Putri udah menjelaskan banyak banget nih ilmu untuk menghadapi seorang anak gimana, dan remaja juga ya. Oke. Sama-sama, terima kasih juga buat Kak Paulina dan konten apa namanya nih channelnya? RHZ Jangan Production. lupa di subscribe YouTube ini, dan juga boleh promo dikit nggak, Kak? Boleh, silakan. Boleh sedikit ya aku promo gitu ya. Kalau mau konsultasi boleh ke kliniku namanya Indonesia Sehat, praktek psikolog dan konsultasi. Kalau di website ketik aja Indonesia Sehat, Biro Psikologi dan Konsultasi. Gitu. Kalau untuk subscribe YouTube channelku juga ada, boleh ya, namanya Sofia Thalib. Tulisannya SOPHIATHALIB. Makasih banyak. Siap. Oke, nanti kita tulis. Nanti ada di bawah sini teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih juga teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi di Ini Cerita Gue selanjutnya. Bye-bye.